Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya tentunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat, baik hamba maupun para pendengar yang ada di rumah. Makasih Bapa, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pemirsa di rumah, baiklah kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan membawa firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Kita akan mendengar di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita baca dari ayat 17 hingga yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Demikian firman Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah, di hari ini saya memberikan judul khotbah saya, hidup yang dipulihkan atau hidup yang direstorasi. Bapak Ibu Saudara, di saat ini kita belajar tentang bagaimana anak yang hilang. Di sini kita melihat latar belakang kehidupan anak yang hilang. Anak yang hilang ini bertumbuh dari satu keluarga yang diberkati. Mereka adalah dua bersaudara, dan anak yang hilang ini adalah anak yang bungsu. Dan satu ketika dia meminta bagian milik pusakanya dari ayahnya, yaitu warisan. Dan ketika ayahnya memberikan warisan pusaka yang dia miliki dari ayahnya, di sana beberapa hari kemudian dia menjualnya. Ketika dia setelah menjual dan memiliki dan mendapatkan uangnya, dia keluar dari kampung, meninggalkan kakaknya atau abangnya, bahkan orang tua ayah kandungnya, dan dia merantau. Ketika dia sudah di rantauan, dia hidup berfoya-foya, dia hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia hidup minum-minum, berpesta pora, hidup dengan perempuan pelacur, sehingga hidupnya tidak terkontrol lagi. Dan satu ketika dia sudah kehabisan dari apa yang dia miliki, yaitu uang warisan dari orang tuanya, sehingga dia kehabisan semuanya. Dan ketika itu daerah yang dia tuju yaitu dilanda oleh bencana kelaparan. Ketika dia mengalami kekurangan karena semuanya sudah habis, di sana dia mulai ingat orang tuanya, di mana dia mengatakan dalam hatinya bahwa bapaknya yang begitu luar biasa, tenaga kerjanya, bahkan makanan semuanya tersedia dalam kehidupan orang tuanya. Dan tapi karena dia sudah ada di rantauan, sehingga dia harus mencari pekerjaan untuk mengisi perutnya. Kita lihat di ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi dia harus bekerja. Dia harus memperjuangkan hidupnya untuk bekerja demi sesuap nasi untuk diisi ke dalam perutnya. Tapi apa yang terjadi? Dia bekerja di salah satu pengusaha peternakan, dan ketika dia bekerja, dia merasa lapar. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, pemirsa, dia ingin makan ampas yang sedianya harus untuk makanan babi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kehidupan daripada anak yang hilang ini mengalami satu keterpurukan yang luar biasa. Karena apa? Dia hidup tidak takut Tuhan, hidup yang berfoya-foya. Apa yang dia miliki, berkat yang dia miliki, dia hanya berfoya-foya, sehingga dia harus mengalami satu yang namanya keterpurukan iman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita anak-anak Tuhan yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus, kita harus menyadari kehidupan kita ketika kita mengalami satu keburukan iman kita. Oleh sebab itu, di saat ini kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, kita harus menyadari kehidupan kita ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita harus tahu kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan, ataupun kita sudah mengecewakan hati Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, konsekuensi dosa yang kita lakukan harus kita terima. Dan yang kedua,
pemirsa yang diberkati Tuhan. Kedua, harus bangkit. Kita harus bangkit dan bertindak, meninggalkan perbuatan yang lama. Kita harus hidup yang baru. Sebab firman Tuhan katakan bahwa hidup yang lama sudah berlalu dan kehidupan yang baru telah datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, hal kedua yang perlu kita ambil ketika kita sudah melakukan dosa, kita harus bangkit dan bertindak. Kita meninggalkan titik awal dan melangkah ke depan. Itu tandanya bahwa kita harus meninggalkan setiap perbuatan dosa kita, dan kita harus melangkah mencari Tuhan dalam kebenaran hidup. Maka di sana kita akan diberkati Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga yaitu kita harus menyadari kehidupan kita. Kita mau minta pengampunan dengan Tuhan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Sebab ketika kita sudah melakukan dosa dan kita tidak berdamai dengan Tuhan, maka tidak ada pengampunan bagi setiap kehidupan kita. Sebab tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi ketika kita mau minta pengampunan yang sesungguhnya, maka kita akan diampuni. Oleh sebab itu, kita perlu berdamai dengan Tuhan, minta pengampunan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa diberkati Tuhan, agar supaya ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, maka ada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan kita. Karena ketika ketiga hal yang kita sudah lakukan itu, yang pertama kita harus menyadari kehidupan kita ketika kita sudah melakukan dosa. Dan kedua, kita perlu bangkit kembali. Kita perlu melangkah, meninggalkan kehidupan yang lama, menuju kepada kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga tadi saya katakan bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan. Karena ketika kita telah berdamai dengan Tuhan, maka janji-janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara pemirsa diberkati Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Ketika anaknya sudah melakukan dosa di hadapannya, tapi ketika dia menyadari kehidupannya, dia bangkit dan dia minta pengampunan, dan dia harus datang kepada Allah. Maka di sana Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang luar biasa, penuh pengasihan, dia mengampuni. Ayat yang ke-20 yang sudah dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Allah dia tergerak dan muncullah belas kasihan. Maka di sana ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kalau kita melihat kehidupan kita manusia, kalau kita dengan orang tua kita telah melakukan kesalahan terhadap orang tua kita, lama orang tua mengampuni kita. Tetapi Allah kita, Allah Bapa di sorga, Allah yang luar biasa, yang mampu mengampuni setiap salah dan dosa kita. Dan kita melihat selanjutnya, ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, hidup kita sudah diubah, hidup kita sudah dipulihkan, hidup kita sudah terjadi restorasi, pemulihan baru terjadi. Maka ada janji Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan kita manusia. Yaitu ayat yang ke-22 di sana dikatakan begini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita penuh dengan kekayaan. Dia tidak perlu menunggu waktu. Dia ketika kita datang sungguh-sungguh kepadanya, maka dia katakan sini bahwa bawalah jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepada dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jubah berbicara, jubah adalah satu pakaian kebesaran. Jubah berbicara tentang pemakaian talenta-talenta Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan akan pakaikan bagi kita, anak-anak Tuhan, ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pemirsa di saat ini juga merasakan bagaimana ketika kita sudah melakukan satu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan memakaikan kita jubah kebesaran, yaitu pemakaian talenta-talenta yang Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada tiga hal yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita di ayat yang ke-22.
Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin adalah satu tanda ikatan. Ketika kita mau menikah atau mau merit, pasti ada namanya cincin pernikahan. Nah, cincin adalah satu ikatan. Ikatan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Namun di hari ini kita berbicara tentang bagaimana ikatan cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ada cinta kasih Tuhan yang mengikat kehidupan kita dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah mengetahui, karena ada satu ikatan cinta yang luar biasa yang Allah lakukan melalui putranya Yesus Kristus. Kasih daripada Yesus Kristus tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Ini perlu kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang Allah akan memberikan janjinya buat kita ketika kita hidup kita sudah dipulihkan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yaitu yang ketiga adalah dan sepatu pada kakinya. Sepatu adalah ketika kita memakai sepatu, sepatu adalah melengkapi penampilan style kita, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sepatu adalah untuk melindungi kaki kita atau safety vest. Tetapi melalui firman Tuhan ini sepatu berbicara tentang perlindungan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika dia mau hidup dan ketika dia sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pemirsa juga akan mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Kesaksian saya tadi bahwa kehidupan saya seperti kehidupan anak yang hilang. Namun saat ini saya ada di depan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa pemakaian Tuhan atas kehidupan saya yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, agar benar-benar ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan, ketika janji yang sudah kita dengar tadi, itu menjadi bagian kita. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat pertama Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, ketika hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang hadir, yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, maka kita tidak berbuat dosa lagi, karena benih ilahi ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan di hari ini. Senantiasa mari hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka di dalamnya kita percaya bahwa apapun masalah dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus mampu mengubah setiap kehidupan kita. Ketika hidup kita tadinya hidup kita yang begitu rusak, namun Allah melalui Yesus Kristus mampu mengubah, mampu membentuk hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang punya beban hidup, yang merasa sakit, mari saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya kita dapat melihat bagaimana mujizat Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Saya percaya dan yakin sungguh ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di sana ada satu mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang mampu mengubah segala sesuatu. Yesus adalah jawaban segala sesuatu yang kita alami di tengah-tengah dunia. Yesus adalah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Amin.